Pada suatu hari Thomas membawa 2 gerbong yang berisi air bersih dan bongkahan kayu. Tapi pada saat perjalanan ia merasa janggal dan khawatir monster datang. Dan benar saja monster itu perlahan menampakkan dirinya. Hah, apa yang baru saja kulihat? Apa monster itu? Aku harus segera cepat membawa gerbong ini. Apa yang terjadi? Seketika aku tidak bisa berjalan. Jangan-jangan ini ulah monster itu. Tidak! Hahaha, kamu sudah tidak bisa lari kemana-mana lagi, Thomas. Dasar kambing. Hahaha. Terima kasih, Thomas, sudah menghantarkan 2 gerbong ini. Baiklah, aku ambil satu persatu ya, Thomas. Hahaha. Ceroboh sekali kau, Thomas. Thomas lupa bahwa ia tidak seharusnya menghantarkan gerbong itu pada waktu malam hari. Kasihan sekali kau, Thomas. Kereta Thomas sempat tidak berjalan, tapi pada akhirnya pun bisa, dan Thomas melanjutkan perjalanannya tanpa dia sadari 2 gerbong itu sudah hilang. Hei Thomas, kamu mau pergi kemana malam-malam gini sendirian? Hei Masto, ini aku ditugaskan untuk menghantarkan 2 gerbong ini kepada seorang petani. Gerbong yang mana? Aku tidak melihat ada gerbong di belakangmu, Thomas. Tidak mungkin, aku membawanya kok. Apa jangan-jangan sudah diambil monster itu? Monster yang mengganggu jika kita melintas di malam hari itu? Sebaiknya kita harus segera cepat pulang sampai rumah Thomas. Betul Masto, kita harus segera pulang. Kalau tidak, monster itu akan mengganggu kita di sini. Thomas dan Masto segera cepat-cepat untuk pulang ke rumah mereka masing-masing. Mereka kelihatan sangat terburu-buru sehingga hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Malam pun semakin larut, Thomas dan Masto sedikit lagi sampai rumahnya masing-masing. Masto yang hampir sampai rumah, ia lupa membeli rokok untuk menemani secangkir kopi yang sudah ditunggu di rumahnya. Masto yang sudah sampai rumah terlihat lelah dan sudah sangat ngantuk berat. Aduh, lelah sekali. Perjalanan terasa lama banget. Padahal rumahku tidak jauh dari pusat kota. Udah itu aku lupa membeli rokok lagi. Sebaiknya aku cepat beristirahat dan cepat-cepatlah pagi datang, agar aku bisa beraktivitas kembali. Hai anak muda, apa kau tidak sadar telah melewati aku tadi? Kasihan sekali kamu, Masto. Lelah dalam perjalanan pulang sehabis bertemu Thomas. Tapi sayangnya kamu telah melewati rute yang salah. Kamu sudah tidak bisa melarikan diri, Masto. Bangunlah dari mimpi kamu. Barusan aku mimpi buruk. Monster itu datang dan melukaiku. Apa aku berbuat salah? Aku jadi takut. Aku harus segera pergi ke rumah Thomas. Pada saat di perjalanan, Masto dikejutkan dengan kemunculan monster tersebut. Monster! Mau apa kamu? Aku tidak mengganggu kamu. Tolong jangan ganggu aku. Tidak mengganggu kata kamu. Apa kamu tidak sadar telah melewati jalurku di malam hari? Masto, terima balasan ini. Sakit! Maafkan aku, monster. Izinkan aku pergi. Timothy sedang buru-buru pergi ke toilet, tapi ia dihadapkan oleh... Mau kemana anak muda? Timothy mengabaikannya karena ia sudah sangat kebelet tipis. Dia menabrakkan dirinya beberapa kali ke monster itu. Dan apa yang terjadi pada Timothy? Timothy pun pingsan seketika. Dia tidak kuat melawan monster itu, ditambah dia sedang kebelet tipis. Kasihan sekali Timothy. Pada keesokan paginya, Timothy ditemukan di tengah rel oleh Thomas dan Masto.
Hei Thomas, apa yang terjadi pada Timothy? Kenapa dia tidur di sini? Aku juga tidak tahu, Masto. Kenapa Timothy bisa di sini? Yuk, mari kita bangunkan bersama. Baiklah, aku bangunkan terlebih dahulu. Hei Timothy, kenapa kamu tidur di sini? Ayo bangun sekarang. Udah jam berapa ini? Aku di mana ini? Dia bangun, Masto. Apa yang terjadi dengan kamu? Iya, apa yang terjadi? Coba cerita. Jadi tadi malam sekitar jam 3, aku kebelet pipis dan mau ke toilet. Lalu aku dihadang monster dan aku menabrakkan diri ke monster itu. Hah? Monster? Lalu selanjutnya bagaimana? Aku tidak tahu. Lalu aku dibangunkan kalian di sini. Aku juga semalam dimimpikan monster itu juga. Lalu aku terbangun dan dia menampakkan dirinya lalu aku dipukuli. Wah, sudah semakin kacau ini keadaannya. Kita harus lebih berhati-hati lagi ya teman-teman. Thomas berdiskusi sebentar dengan Masto dan Timothy, lalu mereka berbaris untuk siap beraktivitas di hari itu. Tanpa disadari pagi hari itu begitu tiba-tiba mencekam dan firasat buruk pun datang. Mereka terkejut akan kehadiran monster itu di pagi hari. Thomas, Masto, dan Timothy tidak bisa berkutik karena mereka sangat ketakutan. Dan monster itu menyerang mereka bertiga sampai mereka pingsan semua. Berakhirlah cerita ini di sini. Monster yang setiap hari mengganggu Thomas dan teman-temannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Semoga Kamu sudah tidak bisa lari lagi, Thomas. Kamu sudah terlambat. Aku akan menghampirimu, Thomas, dan membawamu. siapa yang di belakangku? Aku mau pulang, tapi aku penasaran. Monster! Maafkan aku, monster, maafkan aku. Ku janji, aku akan pulang tepat waktu, maafkan aku. Maafkan aku, monster, maafkan aku. Izinkan aku pulang, maafkan aku, monster. Sudah terlambat, Thomas. Kamu sudah diperingatkan untuk tidak main sampai larut malam. Tapi, apa? Kamu masih saja bermain dengan teman-temanmu itu. Maaf, Thomas. Aku akan membawamu dan mengajarmu. Tidak ada pilihan lain, Thomas, selain ikut tanganku. Aku di mana? Aku di mana? Tempat apa ini? Siapa pun tolong aku. Ampun. Siapa yang di belakang aku ini? Hai Thomas, selamat datang di duniaku. Jangan monster. Sudah siap. Ampuni aku, monster. Maafkan aku, monster. Aku berjanji. Iya. Berani-beraninya dia sama aku. Masih bisa bangkit kamu, Thomas. Masih belum kapok. Izinkan aku pulang ke rumah. Maafkan aku. Baiklah. Maaf, ini iklan dulu. Sorry. Baiklah. Selamat tinggal, Thomas. Di sinilah tempat aku, Thomas. Jangan berani-beraninya kamu main sampai larut malam. Bye-bye, Thomas. Bye-bye. Masih berani kamu? Ini yang terakhir kalinya. Sudah lenyap kamu, Thomas. Bye-bye.